Semakin ruwet. Welcome back guys. Jadi setelah film Vina Sebelum 7 Hari tayang, muncul berbagai spekulasi nih guys. Mulai dari opini publik, kepolisian, hukum, spiritual, dan pihak keluarga. Akhir-akhir ini kembali mencuat kasus Vina Cirebon setelah viral dari film garapan Anggi Umbara yang berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Filmnya yang sukses meraup penonton 3,5 juta lebih dalam waktu 1 minggu tayang kembali menjadi sorotan lantaran kasusnya belum usai. Film yang menceritakan kasus bullying, penyiksaan, ruda paksa yang berujung pembunuhan menuai pro dan kontra. Pasalnya, film ini membuka kembali tabir kejahatan yang dialami korban bernama Vina dan pacarnya Eki. Awalnya, pihak kepolisian menduga kedua korban adalah kasus kecelakaan tunggal yang terjadi di Jalan Layang Talun, Cirebon. Namun, pihak keluarga menemukan beberapa kejanggalan yang terlihat pada tubuh korban hingga diadakannya penyelidikan ulang nih guys. Ditambah lagi, adanya laporan bahwa teman Vina yaitu Linda mengalami kerasukan yang diduga arwah almarhumah Vina. Sosok yang merasuki Linda menceritakan kronologi kejadian hingga menyebutkan nama pelaku yang menjadi otak dari kasus tersebut. Menurut sosok tersebut, pelaku berjumlah 11 orang dan 2 diantaranya kabur ke Jakarta. Setelah adanya cerita tersebut, pihak keluarga melaporkan kembali kepada kepolisian dan dugaan pun berubah, yang awalnya kasus kecelakaan tunggal berubah jadi kasus kriminal yang dilakukan oleh geng motor di daerah tersebut. Dari kesaksiannya itu, polisi berhasil menangkap 8 tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki dan sudah dihukum dengan hukuman seumur hidup. Lalu, kemana yang 3 lagi? 8 tahun berlalu, pihak polisi mengeluarkan surat edaran DPO 3 tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dengan ciri-ciri ilustrasi memakai topi koboi semuanya. Asli, ini lucu banget sih. Dinyatakan buron setelah viral film tentang Vina. Apa harus nunggu viral dulu ya baru diungkap? Emang nih ya, pihak kepolisian sukses menggiring opini netizen jadi bercabang kemana-mana. Selang beberapa hari dari surat edaran tersebut, polisi berhasil menangkap 1 DPO yang diduga otak kasus tersebut. Namanya Egi atau Peggy Perong. Polisi pun menggeledah rumah tersangka Peggy Perong dan berhasil menyita barang bukti. Wow, keren sih kalau Peggy masih nyimpen barang bukti sampai 8 tahun. Dari sini banyak banget netizen gak percaya bahwa Egi yang ditangkap ini benar tersangka kasus Vina. Lantaran yang ditangkap hanyalah seorang kuli bangunan. Who knows guys? Serahkan aja pada yang berwajib. Gak mungkin juga polisi salah tangkap. Menurut kesaksian orang tua Egi itu sendiri mengatakan bahwa anaknya adalah anak yang soleh dan baik hati, tanggung jawab kepada keluarga.
Egy dan orang tua mengatakan bahwa ia difitnah. Dalam pers juga tersangka Egy atau Peggy beberapa kali membantah dirinya terlibat dan menjadi otak pembunuhan yang dilakukan 8 tahun lalu. Ia mengatakan bahwa ia tidak pernah melakukan hal itu. Dan itu semua adalah fitnah. Ia rela mati. Ia bersumpah, bukan dia pelakunya. Oke, netizen pun komen lagi, kalau maling ngaku penjara penuh, guys. Betul sih. Oke. Kemudian yang bikin heboh lagi, kepolisian mengeluarkan informasi terbaru terkait DPO. Pihak Polda Jabar memutuskan bahwa DPO yang tadinya berjumlah 3 orang, kini dianggap hanya 1 orang dan itu hanya Egy. Gimana? Udah nyebarin 3, terus ditarik lagi 2. Atau cuman mancing Egy aja biar keluar. Jadi total tersangka yang tadinya 11, kemudian diralat jadi 9 orang gitu. Oke, udah bingung sampai sini? Ya, sama, saya juga bingung guys. Oke, lanjut. Yang jadi perhatian lagi adalah teman Vina, yaitu Linda. Kemana Linda? Kenapa dia nggak keluar dan memberikan kesaksiannya? Netizen pun mulai berasumsi kembali kasus ini ada keterlibatan teman Vina, yaitu Linda, yang sebelumnya menjadi mediator arwah Vina yang menceritakan kejadian yang menimpa Vina dan Egy. Pertanyaannya, apakah informasi dari arwah itu valid dan bisa dijadikan bukti? Bolehkah kita mempercayai informasi tersebut? Perkara boleh atau tidak boleh, setidaknya kasusnya kembali terungkap dengan bantuan informasi dari arwah tersebut dan sukses difilmkan. Jadi beberapa waktu lalu netizen mendadak mencari tahu sosok Linda teman Vina, namun dirinya belum juga muncul. Netizen berasumsi bahwa Linda lah yang menjadi otak dari kasus pembunuhan Vina dan Egy, karena dirinya terlibat cinta segitiga yang tak terbalas. Apa iya begitu? Opini tersebut berdasarkan pada jejak digital yang membuktikan kedekatan Linda dengan tersangka Egy. Netizen meminta Linda untuk keluar buktikan kalau memang dirinya tidak terlibat kasus ini. Di tengah-tengah ramai pembahasan dan pencarian sosok Linda, muncul beberapa ahli seperti ahli tarot, paranormal, rekognitif, metafisik mengatakan kunci kasus ini ada pada Linda. Akhirnya semua pun sibuk mencari sosok Linda, teman Vina. Agar kasus ini cepat terbongkar, ada satu hal, yaitu cari Linda. Jadi Linda ini ada di saat kejadian. Kalau aku lihat dari kartu ini, dia tahu dan dia ada di saat kejadian, dan dia juga mengenal dekat si pelaku. Linda penuh tekanan, dia keluar kota juga emang karena tekanan, ancaman, dan dia mengetahui. Dibuat kalian nggak apa-apa kabur saat ini, tapi ingat ya, karma dan apes tidak ada di kalender. Just wait and see. Dan akhirnya berita mengejutkan yang ditunggu para netizen pun terwujud. Sosok Linda akhirnya muncul dengan video rekaman salah satu akun yang merekam Linda kembali kerasukan arwah Vina. Dari situ, kuasa hukum Vina meminta agar Linda keluar dan memberikan kesaksian terkait kasus yang dialami Vina dan Egy 2016 lalu. Menurutnya, Vina bukan sahabat dekatnya.
melainkan hanya teman biasa, dan terakhir komunikasi sebelum kejadian cukup lama, sekitar 6 bulan sebelum kejadian. Dirinya menyatakan tidak dekat dengan Vina, hanya teman biasa. Tidak seperti di film, tapi Linda sendiri mengatakan bahwa dirinya belum menonton film Vina karena dilarang oleh pihak keluarga katanya. Linda. Jawab aja, Lin. Ke Peggy. Enggak kenal Ke sama. Peggy. Tapi Pelaku. benar Linda ada di TKP Mbak katanya. Itu kan dari film kalian bisa menggiring opini seperti itu kan. Jadi dia nggak tahu sama. Tapi Tidak secara tahu sama keseluruhan sekali. dari 8 terpidana sekaligus Peggy kenal nggak Mas secara pribadi? Enggak Nggak kenal sama kenal sekali. sama sekali. Saat kejadian lagi di mana, Mbak Linda? Ada di rumah. Kebetulan Ada di rumah. Terakhir kontak dengan almarhum Vina sebelum kejadian berapa hari Mbak? Sudah lama. Ada sebulan? Sebelum kejadian. Sudah lama banget. Lebih dari 6 bulan mungkin. Berapa? Udah lama. Udah lebih dari 6 bulan karena si Linda udah putus sama anak ekstisi, jadi udah nggak pernah Udah nggak pernah ketemu lagi gitu. Mbak Linda pernah nanya ke Vina, Vina pernah curhat nggak terkait asmara atau apa gitu? Enggak, karena itulah kita tuh hubungannya tidak sedekat itu. Teman-teman biasa aja. Cuma satu tongkrongan aja, jadi nggak ada spesial gitu loh, maksudnya nggak ada curhat-curhatan tuh nggak ada. Harapan sendiri Ya semoga ini kasusnya cepet selesai, cepet terungkap ya. Jangan kayak gini, kasihan banyak yang jadi sasaran bully-bulian netizen juga seperti itu, termasuk saya. Seperti itu. Jadi Mbak Linda korban bulian ya, Mbak ya? Dia tidak Iyalah. mengetahui kasus ini sebenarnya. Coba Iya. Linda jawab jujur. Kan selama ini yang ada di benak para netizen tuh berpikiran Linda ini disembunyikan. Nah, Linda disembunyikan atau tidak? Tidak. Nah, atas permintaan siapa Linda keluar? Atas permintaan Mbak Putri. Karena apa? Karena memang udah saatnya Linda keluar. Nah, jadi nggak ada tutup-tutupan. Wait. Aneh sih. Oke, sampai sini ada yang mudeng atau makin ruwet gitu. Ya sama guys. Kita tunggu pers selanjutnya terkait sosok Linda ini ya. Akhir-akhir ini keluar informasi dari netizen yang paling membuat bingung lagi nih. Berdasarkan ilmu cocoklogi, sumber dari akun TikTok yang nggak bisa saya sebutkan, bahwa kasus Vina Cirebon yang tragis dengan korban Vina dan kekasihnya Eki bukan bermula dari soal percintaan nih guys. Nah, ada lagi nih. Jadi menurut akun tersebut, sesuai ilmu cocoklogi menurutnya, kalau ini kasus ada keterkaitannya dengan kasus narkoboy yang dimana pada tahun yang sama sempat geger temuan kontainer atau bunker yang berisi narkoboy banyak banget, dan ini ada kaitannya sampai Eki yang jadi korban. Awalnya targetnya hanya Eki, namun pada saat kejadian Eki sedang bersama Vina. Oke ya, bagus, kita ruwet sampai sini ruwet. Udahlah, cukup ya, sampai di sini informasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekeliruan dalam informasi, saya minta maaf, dan jika ada informasi tambahan silakan kepada netizen untuk memberikan info tersebut di kolom komentar. Saya ingatkan kembali agar jangan mudah menerima informasi yang belum jelas sumber kebenarannya. Oke guys, terima kasih sudah menyimak dan ikut merasakan kebingungan dari kasus ini. Saya Tika pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Keep healthy and keep innovating. Bye-bye.